Ya, terima kasih pemirsa masih bersama kami di pengobatan alternatif bersama Jeng Jumarot dan masih kita tunggu telepon pemirsa di 380022 di segmen yang ketiga. Langsung narasumbernya langsung. Ini pakarnya herbal di Kota Palembang akan menjawab pertanyaan pemirsa. Silakan aja Ya. menjawab dari pertanyaan Pak Oke, Rusdi nih. Pak Rusdi tadi kan punggungnya suka kayak terasa bengkak sampai lehernya sakit gitu. Saya tadinya mau nanya kolesterolnya berapa gitu. Apakah bisa orang kolesterol begitu? Bisa. Yang kedua, bisa oleh saraf terjepit. Ya. Saraf terjepit bisa menimbulkan pembengkakan. Jadi mohon diperiksakan ya Pak ya. Nah untuk sekarang gimana nih Jeng? Sekarang ini kalau ada daun ki urat, nah daun sendok lah kalau orang sini bilang, daun ki urat ya, dipeprek, tempelin, itu ya, itu bisa membantu untuk pembengkakannya bisa mengecil dan sakitnya akan berkurang. Gitu. Kemudian kalau ternyata nanti Bapak periksa ada saraf terjepit itu jangan dibiarin. Karena bisa menimbulkan nanti gangguan terhadap batang lehernya ya, berlanjut kepada gangguan oksigen yang ke otak seperti itu. Itu tidak boleh disepelekan. Ya. Tapi untuk malam ini langsung saya akan doakan Pak Rusdi untuk bisa ikut transfer energi diusapkan pada tempat yang sakit. Nah, besok pagi cari yang namanya daun ki urat ya untuk dikonsumsi gitu. Kemudian bisa juga menggunakan bangle. Bangle tahu? Bangle dipeprek ya, tempelin. Itu anti nyeri memang bangle itu ya, itu bisa untuk anti nyeri gitu. Mudah-mudahan tip dari saya ini bisa berhasil. Kalau nggak ada gimana Jeng? Ada cari jahe deh malam ini yang terdekat. Jahe kalau bisa sih jahenya jahe emprit, jangan jahe gajah ya. Jahe emprit kan lebih panas. Ditumbuk ya, dipeprek, tempelin. Kasih misalnya mau pakai plester ya, ditutup jadi iya, jahenya ya. Seperti itu dibikin. Itu bisa. Kalau yang suka bengkak-bengkak ya, itu mudah-mudahan bisa menjadi solusi, amin. Solusi juga ini buat Bapak Rusdi ya untuk menyiapkan 1 gelas ataupun 1 botol air mineral. Karena nanti di segmen terakhir Jeng Jumaro akan langsung mentransfer energi untuk kita semua dan juga untuk Bapak. Jadi dan tetap juga kita tunggu kedatangannya di pengobatan alternatif Jeng Jumaro. Jadi dicek lagi nih Pak. Takutnya nanti salah ya Jeng ya. Bengkaknya sebelah kiri kalau misalnya hilang terus bengkak lagi siapa tahu ada penyakit yang lain menjadi komplikasi. Sebelum parah mendingan dicek dulu. Di pengobatan alternatif Jeng Jumaro juga para pasien akan diterapi. Jadi semua pasien dapat terapi yang khusus. Bukan hanya datang langsung dapat herbal, bukan. Tapi ada terapinya juga. Kita angkat telepon kembali. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana Pak? Ini Tamrin dari Purwokerto. Pak Andre. Tamrin. Ya, ini Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tamrin ya benar ya? Iya dari Purwokerto. Oke, Pak Tamrin, Pak Tamrin ya. yo. Ini Bu, saya mau nanyakan ini. Iya. Saya nih penyakit ambeien lah sudah lama Bu. Oh iya, terus? Lah sekitar setahun. Jadi kalau saya missing nih Bu keluar ininya ya. Kalau BAB ya. Bawahnya. Jadi sampai berdarah enggak? Oke, terputus. Silakan aja. Tadi pas ngomong Purwokerto saya deg-degan. Kirain Purwokerto. Gua kan orang Purwokerto. Purwokerto ya. Coba ya. Saya orang Purwokerto jadi deg-degan. Oh, kira-kira tetangga ya. Rupanya Purwokerto ada juga di sini ya. Iya. Oke. Bapak mengalami gangguan ambeien ya. Ambeien kalau BAB suka keluar ya, artinya ada hemoroidnya ya. Sekarang begini, untuk menghindari itu kita mesti tahu dulu penyebabnya gitu. Penyebabnya yang jelas orang ambeien itu kan sebenarnya cara gampangannya lah ya, cara tradisional berkata, dia itu berarti di dalam saluran pembuangan dia itu ya, itu tidak lancar dulu-dulunya itu ya, tidak lancar sehingga pembuluh darah itu menjadi tersumbat. Kalau sudah parah nanti bisa berdarah ya. Lama-lama muncullah panas sehingga daging yang di dalam bisa muncul keluar gitu ya. Beda dengan tumor ya. Kalau tumor itu kan sel yang tumbuh abnormal, ini enggak, ini dari dalam sebenarnya. Keluar saking panasnya. Maka yang pertama harus dilakukan adalah mengkonsumsi beberapa makanan yang bersifat dingin di dalam tubuh. Contoh ya. Contohnya kayak makan daun kemangi dingin. Mau sayur-sayuran kayak labu siam ya, buah melon gitu ya. Nah, itu juga bagus. Nah, terus jangan mengkonsumsi sambal terus dong. Kurangi daging-daging dong. Kalau bisa enggak konsumsi daging merah. Enggak konsumsi ikan laut. Dikonsumsinya apa? Ikan sungai baik. Tidak makan penyedap ya. Karena nanti akan tambah panas. Tambah lagi benjolannya keluar. Tidak minum kopi ya. Biar enggak terjadi pendarahan.
Ya, itu pantangannya. Ingat tuh ya, ingat yang tadi tuh bagi siapapun yang menderita ini. Terus bagaimana nih obatnya? Insya Allah ada yang namanya daun ungu. Wah, itu bagus banget. Daun ungu, ya daunnya warna ungu, makanya disebut daun ungu. Dia tuh ulet aja senang, gurih rasanya daun itu. Kalau kamu ngambil, cuci langsung dimakan, gurih banget. Itu akan mempermudah BAB, fasesnya menjadi baik, kemudian panas yang ada di dalam usus di dalam tubuh itu akan turun, ya. Nah, coba konsumsi itu. Kemudian juga bisa konsumsi lidah buaya seperti itu ya. Oke. Nah, mudah-mudahan Bapak bisa nyari, catat ya, daun ungu. Terus airnya jangan lupa, air transfer energi. Setiap malam minggu ikut, jangan cuma sekali ya. Banyak sekali pasien yang sudah alhamdulillah menyampaikan kesaksiannya ya. Saya udah ada 3 tahun Jeng ikut transfer energi, anak saya jadi begini, alhamdulillah gitu kan. Baik. Banyak sekali. Ya, dan untuk Bapak Tamrin ya, kita tunggu juga nih Bapak kedatangannya di pengobatan alternatif di Jumaro. Ya. Jadi bisa sharing sama Ajeng ya masalah. Tadi kita belum jelas juga itu ambiennya itu luar atau dalam ya, in atau out. Dan Tapi resep tadi bisa untuk luar dan dalam. bisa ya. Dan kalau di herbal ada salepnya atau apanya Ajeng? Ada. Ada Kita ada lengkap minyak ya? sifa. Nah, baik. Jadi kita tunggu kedatangan Bapak di pengobatan alternatif Jumaro di Wirajaya 7 Siring Agung Pak Jo Palembang. Kita angkat telepon kembali. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana Pak? Dengan Monang, Bu, di Minanga, Oku Timur. Oh, di Oku Monang, Timur. wah jauh nih, Oku Timur nih. Mana sih? Iya. Lumayan ini, berapa jam dari Palembang ini, cukup jauh nih. Silakan Pak, pertanyaannya Pak. Jam, Pak. Ini apa? Aku nih kalau salah makan itu bengkak di kaki, di persendian, kadang pindah di tangan. Oh iya. Makan apa misalnya? Kangkung, Ya, bayam, sayur-sayuran juga. Asal sayur langsung dia tuh, Bu. langsung bengkak, sakit, panas ya? Iya. Panas sampai kadang-kadang merangkak kalau mau ke dapur ke masjid itu sampai nggak bisa jalan. Masya Allah. Terus? Iya, nah terus minta pantangannya Bu, apa sudah itu darah tinggi juga ini. Ada darah tinggi? Iya. Terus sampai apa lagi? 150 itu. 150. Kalau asam uratnya tuh pernah periksa di puskesmas tuh 21 katanya. Masya Allah. Iya. Iya bener, pasti udah dugaan hati saya. Pasti Bapak asam urat ini. Terus? Itu aja? Itu aja Pak? Halo? Halo? Ya, terputus ya, silakan. Penyakit Bapak ini, siapa organ yang bermasalah? Nah, jadi kalau kita ngobatin orang tuh kan jangan langsung sakit kasih anti nyeri, enggak. Siapa yang bisa bikin dia begini nih, biang keroknya? Berarti ginjal Bapak ya, fungsi ginjal Bapak udah jelas sangat menurun. Dalam fungsi penyaringannya itu sudah sangat-sangat menurun. Kalau dibiarkan lama-lama pasti bermasalah nih. Nah, ini serius banget, Pak. Jadi, saya menyarankan Bapak serius juga dalam mengobatinya. Pertama, Bapak ini sudah 21 asam uratnya. Oh, Masya Allah. Terus dia ada darah tinggi. Memang kalau darah tinggi berarti apa? Kalau menurut kami tapi ya, nggak tahu kalau menurut dokter ya. Karena cara tradisional dengan cara dokter mungkin juga ada yang sama, ada juga yang berbeda ya. Saya sampaikan, kalau udah asam urat, udah darah tinggi, ini udah pasti organ yang bermasalah adalah ginjal. Maka yang pertama kali saya ingin sarankan adalah memperbaiki fungsi ginjal. Pertama, Bapak harus mengkonsumsi air putih setiap mau tidur maupun bangun tidur langsung minum air putih. Dan konsumsi air putih lebih banyak dibandingkan biasanya. Kemudian yang kedua, stop ngopi, stop ngeteh hijau sementara ya. Kemudian lagi tidak mengkonsumsi minuman-minuman yang berwarna-warni. Ini untuk perbaikan ginjalnya dulu nih. Lalu minum daun tempuyung. Ya, cari daun tempuyung ya, direbus. Nah, itu pagi, siang, sore. Nanti kencingnya akan lancar, kemudian ureum dan kreatinnya juga akan normal ya. Kemudian lagi asam uratnya juga lama-lama akan turun. Lalu untuk asam urat itu sendiri yang langsung paten ya adalah pakai daun sidaguri. Ya, daun sidaguri. Tapi bagaimana nih mengantisipasi sayuran? Sementara ini sayuran yang tadi dikatakan kalau salah makan saya ini jadi kumat. Sebenarnya makannya nggak salah. Yang masalah adalah organ tubuh kita yang bermasalah. Jadi perbaiki dulu fungsi ginjal. Nah, sementara dalam pengobatan otomatis yang memicu asam urat sayur-sayuran yang memang mengandung zat purin ya otomatis dikurangin. Seperti kalau bisa dihindari. Sementara ini ya sampai perbaikan ginjal dulu, kalau udah membaik ya boleh gitu. Seperti apa? Seperti misalnya bayam, kangkung, daun katu, kubis, pete, jengkol ya. Ya, itu sementara tidak dikonsumsi untuk orang penderita asam urat.
Lalu jangan lupa nggak cuma menghindari makanan ini. Kalau cuma menghindari makanan mau sampai kapan? Karena sebenarnya bukan makanannya yang salah, itu tubuh kita yang memang mengalami masalah. Dulu misalnya Cek Popi makan kangkung nggak apa-apa. Kenapa sekarang ya dalam usia segini makan kangkung kok jadi linu, bengkak ya? Nah itu. Jadi dibenerin fungsi ginjalnya dengan cara kayak tadi yang pertama. Kemudian untuk asam uratnya dengan cara barusan ya dihindari. Terus obatnya tadi ya menggunakan daun sidaguri. Jangan lupa daun pakai teh sukun ya atau daun sukun. Cari daun sukun untuk fungsi ginjal juga ya. Nah itu. Kemudian untuk tensi pakailah sambiloto. Pas banget karena Bapak ada asam urat juga ada hipertensi. Insya Allah. Kan dia anti peradangan. Sambiloto itu mudah-mudahan bengkak-bengkaknya hilang. Kalau nggak ada sambiloto gimana? Pakai daun cakar ayam. Komplit kan? Nah ini sudah komplit sarannya. Dicatat betul-betul, dilakukan baik-baik. Ya, tidak mengkonsumsi lagi minuman-minuman yang berwarna-warni seperti itu. Mudah-mudahan sehat Pak ya. Ya, untuk Pak Monang dari Oku Timur ini cukup jauh ini ya dari daerah Oku Timur. Jadi Bapak kita tunggu kalau Bapak ke Palembang harus mampir di pengobatan alternatif Jeng Kalau Jumaro. Jeng Jumaro langsung diakupunktur itu karena udah 21 asam Betul uratnya. sekali. Jadi di pengobatan setiap pasien ada di terapi dan juga nanti ada pasien khusus kalau misalnya penyakitnya apa itu ada akupuntur Kalau juga memang Pak. perlu diakupuntur kita akupuntur. Betul sekali. Dan untuk Bapak juga, karena jauh dari Oku Timur, ini Bapak kalau datang ke alternatif Jeng Jumaro jangan lupa untuk membeli gula aren manis nira. Sebenarnya banyak di kota Palembang, tapi kayaknya Bapak bagus jadi reseller nih. Iya. Karena di Oku Timur pasti belum ada nih jadi reseller gula aren manis nira. Kita tunggu kedatangan Bapak di pengobatan alternatif Jeng Jumaro, tepatnya di Jalan Inspektur Marzuki, nomor 7 Siring Agung Pak Jo Palembang, Pak. Dan tentunya pada malam hari ini juga untuk menyiapkan 1 gelas ataupun 1 botol air mineral. Segmen terakhir, Jeng Jumaro akan langsung mentransfer energi untuk Bapak dan untuk pemirsa semuanya. Dan yang pasti pengobatan alternatif di segmen keempat masih kita tunggu. Telepon di 380022. Kami akan kembali setelah jeda berikut ini.